Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 7 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kuasa Allah dan hikmat Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, sehingga kami dapat menang, khususnya atas diri sendiri. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, 7 Mei tahun 2025, berjudul Kemenangan diraih melalui kuasa Allah, bukan kuasa kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, segera bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Mereka memanjat masuk ke dalam kota dan merebut kota itu. Dalam ketaatan kepada perintah ilahi, Yosua mengerahkan pasukan Israel. Tidak ada penyerangan yang boleh dilakukan. Mereka hanya harus mengelilingi kota, membawa tabut Allah, dan meniup trompet. Pertama-tama datanglah para prajurit, sekelompok orang pilihan yang bukan untuk menaklukkan dengan keterampilan dan kehebatan mereka sendiri, tetapi dengan ketaatan kepada petunjuk yang diberikan kepada mereka dari Allah. 7 imam dengan trompet mengikuti. Kemudian tabut Allah yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya kemuliaan ilahi, dibawa oleh para imam yang mengenakan pakaian yang menunjukkan tugas suci mereka. Pasukan Israel mengikuti, setiap suku di bawah panjinya. Tidak ada suara yang terdengar kecuali langkah kaki pasukan yang perkasa itu dan bunyi trompet yang hikmat bergema di antara bukit-bukit dan bergema di jalan-jalan Yeriko. Selama 6 hari, pasukan Israel mengelilingi kota itu. Pada hari ke-7, ketika fajar mulai menyingsing,
Yosua mengerahkan pasukan Tuhan. Mereka diperintahkan untuk berbaris mengelilingi Yeriko 7 kali dan berseru dengan suara nyaring saat trompet dibunyikan, sebab Allah telah memberikan kota itu kepada mereka. Saat putaran ketujuh selesai, prosesi panjang itu berhenti. Trompet yang selama beberapa saat tidak berbunyi, kini berbunyi keras dan mengguncang bumi. Dinding-dinding batu yang kokoh dengan menara-menara dan benteng-bentengnya yang besar terhuyung-huyung dan terangkat dari fondasinya, dan dengan suara keras jatuh ke tanah. Penduduk Yeriko lumpuh karena ketakutan, dan pasukan Israel berbaris masuk dan menguasai kota itu. Bangsa Israel tidak memperoleh kemenangan dengan kekuatan mereka sendiri. Penaklukan itu sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan sebagai hasil pertama dari tanah itu, kota itu dengan segala isinya harus dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Hanya Rahab yang setia beserta seisi rumahnya yang selamat sebagai penggendapan janji para pengintai. Kehancuran total penduduk Yeriko hanyalah penggenapan perintah yang sebelumnya diberikan melalui Musa mengenai penduduk Kanaan. Haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Bagi banyak orang, perintah-perintah ini tampaknya bertentangan dengan roh kasih dan kemurahan yang diperintahkan dalam bagian-bagian lain Alkitab. Tetapi sebenarnya perintah-perintah ini adalah perintah dari hikmat dan kebaikan yang tak terbatas. Orang-orang Kanaan telah menyerahkan diri mereka kepada kekafiran yang paling kotor dan paling merendahkan. Dan tanah itu harus dibersihkan dari apa yang pasti akan menghalangi penggenapan tujuan-tujuan Allah yang penuh kemurahan hati. Dikutip dari Patriarchs and Prophets halaman 488 sampai 492. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 164, paragraf 1. Allah bekerja dengan luar biasa bagi umatnya yang setia, yang menuruti firman-Nya tanpa bertanya atau ragu, yang mulia dari sorga dengan pasukan malaikatnya, meratakan tembok Yeriko di depan umatnya. Dalam peperangan melawan Yeriko, bangsa Israel hanya diminta mengelilingi kota 1 kali sehari dari hari pertama sampai hari ke-6, dan pada hari ke-7 mereka mengitari sebanyak 7 kali dan meniup sangkakala, dan bila terdengar bunyi panjang, maka rakyat bersorak dengan suara nyaring. Hanya itu yang bangsa Israel lakukan. Tetapi dinding Yeriko runtuh. Hal itu bukan karena hasil usaha mereka, tetapi Allah yang berperang bagi mereka. Nah, apakah Allah yang berperang dengan bangsa Israel dalam mengalahkan Yeriko? Tentu tidak. Allah Bapa menyertai umatnya dengan mengutus anaknya yang dalam kutipan ini disebut yang mulia dari sorga. Roh Nubuat berkata dalam The Signs of the Times tanggal 9 Agustus tahun 1877 paragraf 8. Adalah suatu misteri bagi para malaikat bahwa Kristus yang mulia dari sorga harus merendahkan, tidak hanya untuk mengambil ke atas dirinya kemanusiaan, tetapi untuk memikul beban terberat dan jabatan yang paling memalukan. Jelas bahwa yang mulia dari sorga itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang bersama dengan pasukan malaikatnya yang meratakan tembok Yeriko. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Signs of the Times tanggal 14 April tahun 1881 paragraf 21. Para pejuang bersenjata Israel tidak memiliki alasan untuk bermegah dalam pencapaian mereka.
semua dilakukan melalui kuasa Allah. Israel tidak dapat berbangga diri atas kemenangan mereka, sebab semua yang lakukan adalah Allah, melalui kuasa Allah, atau dalam tulisan aslinya, banyak White tulis, the power of God. Artinya, Allah Bapa mengalahkan Yeriko melalui kuasa Allah atau melalui the power of God. Siapakah dia? Testimonies for the Church, volume 6, halaman 141, paragraf 3, menyatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Kalimat ini dikutip dari 1 Korintus 1 ayat 24. Jadi, kuasa Allah itu atau the power of God adalah Kristus. Karenanya, saat dikatakan kemenangan diraih melalui kuasa Allah, maka itu artinya kemenangan diraih melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Karenanya, yang mulia dari sorga adalah Yesus, dan kuasa Allah atau the power of God adalah Yesus. Allah Bapa mengaruniakan kemenangan bagi bangsa Israel melalui anaknya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 134, paragraf 5. Bangsa Israel tidak memperoleh kemenangan dengan kekuatan mereka sendiri. Penaklukan itu sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan sejak dahulu sampai sekarang, Yesus bekerja dalam kehidupan umat-umatnya. The Review and Herald, tanggal 19 Juli tahun 1892, paragraf 3. Kristus adalah tangga yang dilihat Yakub, tempat turun dan naik para malaikat Allah, sedangkan kemuliaan Allah menerangi setiap putaran tangga dari sorga tertinggi ke bumi. Kristus menjangkau jurang yang memisahkan manusia dari Allah dan bumi dari sorga, dan Dia, yaitu Yesus, bekerja terus-menerus demi kita. Dan secara individu kita harus bekerja sama dengan Dia dan dengan makhluk-makhluk sorgawi. Perhatikan, Penubuat menyatakan bahwa Yesus bekerja terus-menerus demi kita. Ini kebenaran vital yang perlu umat Allah ketahui, sebab inilah kebenaran. Jika disebutkan terus-menerus artinya tidak berhenti. Dari awal sampai sekarang adalah Yesus yang bekerja demi kita. Apakah benar demikian? Mari kita lanjutkan kalimatnya dan masih dalam paragraf yang sama dikatakan, tetapi Kristus tidak dapat berbuat apa-apa bagi kita tanpa kerjasama kita, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Setan dan para malaikatnya berperang demi kita, dan mereka akan berperang dengan kita sampai akhir dunia. Dan Yesus telah memberitahu kita, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah pelajaran yang Kristus telah ajarkan kepada anak-anaknya sepanjang masa dan di setiap generasi. Suatu kutipan yang penuh makna. Perhatikan kalimat yang ditandai warna kuning. Dikatakan, Kristus tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kerjasama kita, dan kita juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Yesus. Itu sebabnya, meski kemenangan adalah milik Tuhan, namun Israel juga punya peranan, yaitu berjalan mengelilingi Yeriko tanpa suara selama 6 hari. Dan pada hari ke-7, mengelilinginya sebanyak 7 kali, dan pada putaran terakhir bersuara dan meniup trompet. Apakah Nyonya White dalam hal ini menyatakan perlunya oknum lain yang bukan Yesus? Sama sekali tidak. Kalimat ini dengan jelas menyatakan bahwa kebutuhan kita adalah Yesus saja. Sebab tanpa Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya, Nyonya White mengutip Yohanes 15 ayat 5, di mana Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, kita harus tinggal di dalam Yesus seterusnya. Jika kita keluar dari Yesus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kering dan dicampakkan orang ke dalam api, lalu dibakar. Sekarang, apakah masih ada peperangan kita hari ini? Oh, ada. The Review and Herald, tanggal 19 Juli tahun 1892, paragraf 4, berkata, Pangeran kehidupan adalah pemimpin pekerjaannya. Ia, yaitu Yesus, sang pangeran kehidupan,
akan beserta dengan engkau dalam peperanganmu setiap hari melawan diri, agar engkau boleh benar pada prinsip. Yeriko kita adalah diri kita sendiri. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan diri kita adalah dengan tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Bersama Yesus, kita berperang melawan diri kita setiap hari dan kita pasti menang. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, hingga pada akhirnya kita tiba semua di negeri perjanjian sorgawi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Yeriko kami adalah diri kami sendiri. Kami perlu mengalahkan diri sendiri agar keselamatan dapat menjadi bagian kami. Dan satu-satunya kemenangan yang dapat kami peroleh hanya di dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus terus-menerus, itulah wujud kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Maka kemenangan pun pasti menjadi bagian kami, dan kami pun nantinya layak untuk mewarisi negeri perjanjian sorgawi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.